mafia tanah ini mengganggu, mencoba merampas hak warga yang ada di perumahan Pondok. Kepentingan individual diutamakan, kepentingan sosial diabaikan. Ketua PN Lubuk Pakam dan Ketua PT Medan harusnya jadi wakil Tuhan, bukan titipan lawan. Warga geruduk gedung Mahkamah Agung. Setelah melakukan aksi di Pengadilan Tinggi Medan, para massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Milenial, warga, dan konsumen perumahan Pondok Alam mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Tujuan dan tuntutannya sama, yaitu untuk meminta keadilan dan kepastian hukum. Kemudian meminta Mahkamah Agung untuk usulkan kepada Presiden agar Ketua PN Lubuk Pakam dan Ketua PT Medan segera diberhentikan dari hakim. Pada Senin pagi 18 Mei 2026, para massa aksi meneriakkan di depan gedung Mahkamah Agung agar memberikan kepastian hukum kepada para konsumen yang telah menggantungkan harapannya pada sertifikat YG dimilikinya sebagai tanda hak kepemilikan rumah di perumahan Pondok Alam yang bagian dari program perumahan pemerintah. Salah satu perwakilan dari konsumen, Rifai Nasa, menjelaskan bagaimana mungkin sertifikat yang telah keluar dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Yang saya ketahui, tanah yang di atas perumahan Pondok Alam ini awalnya dimiliki oleh Bu Kirem Ginting, dan PK1-nya juga dimenangkan oleh Bu Kirem Ginting atas mafia tanah. Lalu PKI tersebutlah dasar Bu Kirem Ginting menjual tanah ke pihak PT Rapirai. Lalu PT Rapirai membangun perumahan Pondok Alam YG bagian program perumahan pemerintahan atau program perumahan presiden. Saat kami membeli unit rumah di perumahan Pondok Alam tersebut, sertifikatnya telah dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang sebagai tanda hak milik kami. Hal ini juga pernah digugat oleh oknum mafia tanah di PTWN, namun PTWN mengatakan sertifikat atau jual beli sah demi hukum dan berkekuatan hukum tetap, dan hasilnya ingkrah dimenangkan oleh PT Rapirai. Ujuk-ujuk tidak sampai di situ, oknum mafia tanah ini masih saja berusaha merampok hak-hak warga perumahan Pondok Alam. Dengan syahwatnya yang sangat jahat, dia kembali melakukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ironisnya, sangat disayangkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan no perkara Rek 175 PDT PNLB. Pakam mengabulkan gugatan oknum mafia tanah tersebut, lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan. Reza saat bergantian orasi di depan gedung Mahkamah Agung menambahkan dan menegaskan terdapat kejanggalan dalam proses peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi di Medan. Kami menduga Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Ketua PT Medan sudah kong kali kong dengan mafia tanah untuk memuluskan niat mafia tanah tersebut, tanpa mempertimbangkan nasib para warga perumahan Pondok Alam yang telah memiliki sertifikat hak milik. Ini adalah perkara sosial, bukan perkara individual. Ini adalah perkara umat, bukan perkara syahwat. Hakim itu adalah wakil Tuhan, bukan wakil setan. Banyak manusia yang menggantungkan harapannya pada sertifikat yang dimilikinya. Bagaimana nasib masyarakat ketika ini dinyatakan tidak sah? Artinya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan lebih mengutamakan kepentingan individual daripada kepentingan sosial. Lalu bagaimana nasib developer, padahal mereka telah melakukan proses jual beli dengan memperhatikan langkah-langkah hukum seusia dengan peraturan perundangan. Saat diwawancarai, seorang anak dari Ibu Kirem Ginting yang berumur 90 tahun, ikut bergabung dalam memperjuangkan keadilan. Terlihat ibu yang bernama Ibu Mita, anak Bu Kirem, tanpa menangis mencurahkan seluruh isi hatinya karena mafia tanah ini tidak habis-habis untuk mengganggu tanah yang dimiliki ibunya. Saya hanya meminta keadilan dan kepastian hukum agar ini tidak terulang-ulang lagi. Mafia tanah ini tidak pernah melakukan pembayaran dalam bentuk apapun dan kami tidak pernah melakukan perikatan perjanjian jual beli tanah. Kasus ini sudah kami jalani bertahun-tahun, dan tidak juga dapat kepastian hukum, padahal ibu saya telah menang dalam PK1 Mahkamah Agung yang artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi anehnya setelah 5 tahun berlalu dan ibu saya telah menjual tanah kepada pihak lain, terbit PK2 dari Mahkamah Agung. Hingga sampai pada akhirnya mafia tanah tersebut kalah di PTWN Medan. Tidak sampai di situ, mafia tanah itu lagi dan lagi terus mencoba merampok hak-hak atas tanah tersebut melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Yang mana hasil proses peradilan di PN Lubuk Pakam tersebut sangat mengejutkan. Ibu saya hanya butuh keadilan. Umurnya sudah 90 tahun, ibu saya harus dapat keadilan yang tetap di usianya yang sekarang dan nama ibu saya harus dibersihkan. Tolong Bapak Ibu yang terhormat di Mahkamah Agung beri kami keadilan dan kepastian hukum. Sebut Bu Mita, anak dari Bu Kirem Ginting. Aksi tersebut mendapat respon cepat dari pihak Mahkamah Agung, dan para pihak demonstran dimintai masuk ke dalam gedung Mahkamah Agung. Sebelum masuk ke gedung Mahkamah Agung, praktisi hukum dan aktivis Fahru Rozi Harahap menekankan agar kasus seperti ini harus dikawal, karena ini menyangkut sosial atau banyak orang. Kalau perkara seperti ini keadilan diabaikan, maka akan lahir mafia-mafia tanah lainnya, dan para mafia tanah akan menertawakan para hakim yang sering dijuluki wakil Tuhan. Perlu digarisbawahi, proses hukum ini jangan dimain-mainkan.
Maka kami pandang penting Mahkamah Agung maupun Badan Pengawas dan Komisi Yudisial segera periksa Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan segera usulkan pada Bapak Presiden agar Ketua PN Lubuk Pakam dan Ketua PT Medan diberhentikan. Setelah itu, para massa masuk ke gedung MA. Pihak Mahkamah Agung menyampaikan perkara ini akan dikawal. Kalau terdapat kecurigaan terhadap para hakim masukkan saja dan akan kita proses karena setiap bulannya selalu ada hakim yang adili. Mari kita sama-sama kawal perkara ini agar tidak berulang-ulang lagi dan dapat kepastian hukum yang tetap. Kami bukan penipu, sekali lagi Bapak Ibu. Kami bukan penipu dan kami bukan mafia tanah. Kembalikan uang ibu saya.